Permintaan tukar dan perceraian. Berikan suamimu untuk kakakmu dan ambil suami kakakmu untukmu. Bagai disambar petir, Rea terhenyak mendengar perkataan ayahnya. Tidak ada angin, tidak ada hujan. Tiba-tiba saja ayahnya Rendra Nandraswara meminta Rea untuk menyerahkan Bram Wijaya suaminya kepada Azalea Nandraswara, kakak kandung Rea. Papa sadar dengan apa yang Papa katakan? Papa meminta Rea memberikan suami Rea kepada kakak Rea sendiri? Tanya Rea tidak percaya. Rendra menatap Rea tanpa ekspresi dan Papa sadar, kamu dan Azalea akan bertukar suami besok. Papa akan panggilkan penghulu untuk pernikahan kalian. Bram akan menikahi Azalea, dan Aditya akan menikahi kamu. Suami bukan barang mainan, mana bisa ditukar-tukar, pekik Rea dengan wajah berlinang air mata. Justru karena mereka bukan barang, Papa ingin kalian bertukar pasangan. Papa tidak mau Azalea mempunyai suami pengangguran dan tidak berguna seperti Aditya. Lagi pula, Bram juga sudah setuju dengan saran kami, tutur Rendra. Rea menatap suaminya. Apa benar yang dikatakan Papa, Mas? Ya, itu benar. Aku setuju untuk menukar kamu dengan Azalea. Kamu memang istri sempurna, Rea. Kamu selalu menyediakan kebutuhanku. Tapi aku juga butuh istri yang bisa aku pamerkan. Apalagi aku sudah naik jabatan, aku ingin mempunyai istri yang berkarir. Bukan ibu rumah tangga yang hanya bisa mengurusi dapur sepertimu, jawab Bram tanpa memikirkan perasaan istrinya sedikitpun. Rea menggelengkan kepalanya tidak percaya. Hatinya hancur mendengar perkataan suaminya. Benar kata orang, kesetiaan seorang istri diuji ketika suaminya tidak memiliki apa-apa. Sedangkan kesetiaan suami diuji saat dia memiliki segalanya. Dulu Rea mendampingi Bram yang hanya karyawan magang. Berapapun uang bulanan yang Bram berikan, Rea selalu terima tanpa keluh. Setiap ada keperluan yang kurang, Rea selalu mengesampingkan kebutuhan demi memenuhi keperluan rumah tangganya. Namun sekarang, setelah Bram naik jabatan, dengan mudahnya Bram mengatakan ingin menukar istri, hanya karena Rea bukan wanita karir seperti kakaknya. Sungguh Bram orang yang kejam, dia kira istrinya perhiasan yang bisa ditukar-tukar. Rea menatap ibunya, meminta pembelaan. Mah, tolong Ren, bagaimana bisa Rea menyerahkan suami Rea untuk Azalea? Sudah 5 tahun kami menikah, Rea mencintai Mas Brahma, ucapnya terisak. Nena memalingkan wajahnya dari Rea. Kamu turuti saja permintaan ayahmu. Kamu mungkin masih mencintai Bram, tapi Bram lebih memilih Azalea. Mereka akan menjadi pasangan sempurna jika disandingkan. Rea tercengang, dia tidak habis dengan perkataan ibunya. Rea berharap ibunya akan membelanya. Tapi yang dia dapat malah sebaliknya. Nena justru mendukung permintaan tidak masuk akal suaminya. Selama ini, orang tua Rea memang pilih kasir. Azalea adalah anak yang selalu mereka banggakan. Sedangkan Rea adalah anak yang selalu mereka hinakan, mereka selalu membandingkan keduanya. Dulu, Nena dan Rendra berencana untuk mempunyai satu anak saja. Namun, tepat 8 bulan setelah Azalea lahir, Nena dikejutkan dengan kehamilan keduanya. Untuk itulah, Nena dan Rendra selalu berlaku tidak adil kepada Rea, karena mereka tidak pernah menginginkannya. Rea menatap kedua orang tuanya, ada apa dengan kalian? Mengapa kalian melakukan ini padaku? Apa salahku? Aku juga putri kalian, kenapa kalian selalu menyisihkan aku? Rea terisak. Nena menatap putrinya, kesalahan kamu banyak Rea, kamu salah, karena kamu tidak bisa seperti Azalea. Dia sempurna wajahnya, tubuhnya, kepintarannya, dan karirnya. Dia bisa menghidupi kami dengan penghasilannya, tidak seperti kamu yang hanya bisa menopang hidup pada suamimu. Hati Rea kembali hancur, lagi-lagi ibunya membanding dirinya dan kakaknya. Ibunya memang selalu membandingkan kedua putrinya. Dia selalu membanggakan Azalea dan memandang rendah Rea. Nena juga selalu membedakan mereka. Dia memberikan yang terbaik untuk Azalea dan memberikan sisa untuk Rea. Bahkan dalam pendidikan pun, mereka pilih kasih. Azalea diberi biaya untuk berkuliah di universitas ternama. Sedangkan Rea diminta untuk membiayai kuliahnya sendiri. Rasa sakit hati dengan sikap kedua orang tuanya. Karena alasan itulah, 5 tahun lalu Rea menerima lamaran Bram. Dia ingin menghindar dari keluarga yang tidak menyanyaginya. Namun sekarang malah suaminya berpihak kepada keluarganya. Azalea tersenyum sinis. Sudahlah Rea, tidak perlu diperdebatkan lagi. Mas Bram sudah setuju. Orang tua kita juga sudah setuju. Kamu sepakati saja keinginan kami. Lagi pula kamu dan Aditya itu memang cocok. Kalian sama-sama pengangguran dan tidak punya kerjaan.
Ada apa ini? Kenapa kalian membawa-bawa namaku dalam keributan kalian? Tanya Aditya, yang baru saja memasuki rumah. Dia duduk di sofa samping istrinya. Aditya Brimantara, suami Azalea. Mereka baru menikah 5 minggu lalu. Aditya dan Azalea menikah demi memenuhi wasiat kakak mereka Brimantara dan Nandraswara. Dalam surat wasiat disebutkan, jika warisan Brimantara berupa sepetak tanah, dan warisan Nandraswara berupa uang 2 miliar akan bisa diklaim saat cucu-cucu mereka menikah. Uang 2 miliar sudah Azalea dapatkan sebagai mahar ketika Aditya menikahinya. Sedangkan warisan tanah akan Aditya dapatkan 3 bulan pernikahannya. Awalnya, Azalea bersemangat menikah dengan Aditya. Dia mengira Aditya orang kaya yang bisa membuat hidupnya bahagia. Namun setelah beberapa minggu pernikahan, Aditya tidak pernah sekalipun pergi bekerja. Dia hanya sibuk memainkan ponselnya dan pergi keluar rumah untuk urusan tidak jelas. Aditya juga tidak pernah memberikan Azalea nafkah. Dia selalu mengelak dengan alasan uang 2 miliar yang didapat sebagai mahar sudah lebih dari cukup untuk memenuhi kebutuhan istrinya. Karena itulah, Azalea kesal dengan sifat suaminya yang pemalas, dan akhirnya, dia menukar suaminya dengan suami adiknya. Azalea mendengus seraya menatap suaminya. Baguslah kamu di sini. Sekarang kita semua sudah berkumpul. Lebih baik kamu segera ceraikan aku, pinta Azalea kepada suaminya. Lalu Azalea menatap Bram, dan kamu mas segera ceraikan Rea. Karena aku dan Rea sama-sama dinikahi siri, cukup dengan mengucapkan kata talak saja, pernikahan berakhir. Azalea cukup, jangan berkata lagi, aku tidak mau mendengar perkataan gila kalian. Rea menangis sambil menggelengkan kepalanya. Dia juga menutup telinga dengan kedua tangannya. Azalea bangkit dari tempat duduknya, dia menghampiri Rea. Azalea menjauhkan tangan Rea dari telinganya. Mas cepat talak Rea. Bram ragu, masih ada perasaan cinta di hatinya untuk Rea. Tapi Azalea lebih sempurna. Realina Nandraswara, aku talak kamu. Sekarang kita bukan suami istri lagi. Azalea tersenyum puas lalu melepaskan tangan Rea. Tubuh Rea merosot. Dia terduduk lemas di atas lantai. Rea memukul dadanya yang sesak. Karena sakit, Rea menangis sejadi-jadinya. Suami yang telah didampingi selama 5 tahun dengan teganya mengucapkan kata talak kepadanya. Azalea berbalik, dia menatap suaminya. Aku harap kamu tidak keberatan menikahi adikku. Bukan yang terpenting, kamu menikah dengan keturunan Nandraswara. Aditya tersenyum tipis, tentu saja aku tidak peduli siapa istriku. Yang penting aku mendapat warisan kakek, jawab Aditya. Rea menatap nanar kakak iparnya. Dia merasa semua orang di keluarganya sudah hilang akal. Tidak ada satupun di antara mereka yang waras. Talak aku sekarang juga, pinta Azalea tanpa ragu. Aditya menatap istrinya. Azalea Nandraswara, aku talak kamu. Sekarang kita bukan suami istri lagi. Mendengar kata-kata kakak iparnya, pandangan Rea mengelap. Tubuhnya roboh dan kesadarannya menghilang. Rea pingsan.